sama isinya, Mas? Status juga, status ngaruh soalnya nanti di frontend. Oh, Itu udah bener sih. berarti ya tinggal ininya sih, Mas. Ngambil data dari formnya. Ngambil data dari Harusnya form. sih kan. Ya kan ngambil data kan dari JSON sih, Mas ya. Ngambil data dari JSON. Oh, maksudnya ngambil data itu dari request body maksudnya. Iya, kalau ini kan dari request body nih, JSON request body. Tapi kalau real case kan ngambil dari form. Enggak sih, tetap Oh, tetap dari body, Mas. tetap dari body. Udah aman itu dari backend. Nanti front end itu ngiriminnya bentuknya JSON. Aduh, belum ada gambaran sih, Mas, kalau kayak gitu. Gimana ya? Belum ada gambarannya. Iya. Karena kalau aku kemarin Laravel kan ngambil data dari form, terus nanti aku nge-redirect sendiri. Betul, itu kan karena monolitik dan konsepnya MVC ya. Jadi dalam Heeh. satu aplikasi itu udah sekalian view sama ininya. Nah itu bisa kalau emang satu framework. Tapi kalau model backend frontend kayak gini, ya sebenarnya bisa JSON, bisa multi-platform, bisa form data, tergantung janjiannya sih. Tapi kalau misalkan yang dikirim itu nggak ada image dan sebagainya, atau binary file gitu, better JSON. Tapi kalau misalkan perlu ngirim gambar, file binarinya perlu dikirim, nah itu nanti tipenya jadi multi-path form data kayak gitu. Gitu, Mas. Hmm. Jadi gambarannya nanti gimana ya? Coba cari. Terus nanti yang menghubungkannya apa dong, Mas? Hmm? Yang Yang menghubungkan jadi apanya? front end sama back end-nya. Front end sama back end-nya. Iya. Kan kalau misal dari yang monolitik sama MVC kemarin kan langsung dari view itu ngirim bentuk form, terus dari database-nya dari controllernya nanti nge-redirect lagi ke view lain. Tapi kalau kayak gini kan berarti udah beda tuh, udah front end sama back end-nya udah beda. Itu yang ngehubunginnya apa? Hmm. Nih mungkin aku share screen ya Mas Oh Christian. ya, Mas, siap, Mas. Aku stop searching dulu. Oke, jadi gini. Ini aku contohin di ChatGPT ya, contoh aja ini ya. Nah, ini kan mereka bikinnya juga backend sama frontend pisah ya. Nggak mungkin ya aplikasi enterprise sekarang itu monolith yang eh, model view controller kayak gitu pun ada juga jarang sih. Kalau misalkan bukan aplikasi yang simple gitu ya. Cuma kalau aplikasi yang udah kompleks, nah itu nanti udah dibedain tuh backend, frontend, jadi udah beda arsitektur. Nah, nanti modelnya kayak gini. Dari front end itu dia akan ngirim formatnya JSON ya, ngirim JSON data ke API yang kita punya. Nah, di sini saya contohkan yang OpenAI ya, punya ChatGPT. Ini mau login ya ini. Nah, kita isi ngawur aja ya. Misalkan, nah ini misalkan ya. Nah, di sini nanti ketika si user itu ngeklik, nah ini perlu diinspect ya. Ini inspect tuh kelihatan nggak? Yang di bawah sini. Ada network performance memory ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Mas. Nah, kelihatan ya. Nah, nanti kalau dari browser itu bisa ngecek di sini network, kemudian coba yang XHR dulu. Nah, terus nanti ini diisi kan, terus dia diklik. Nah, kalau di Laravel gitu kan udah langsung ininya apa, udah ke fetch gitu ya, form datanya ya.
Iya. Nah, kalau kalau model backend frontend enggak, nanti ini dikirim. Nah, ini nanti dia akan ini, nah ini dia ada ini. Yang pertama dia manggil API ini. Nah, ini request payloadnya kayak gini. Nah, di sini ya. Ini ada contohnya payloadnya. Nah, ini API yang ini misalkan. ChatGPT, backend API, Sentinel, Rack gitu ya. Nah, payloadnya itu JSON kayak gini. Nah, nanti responnya apa? Nah, responnya juga JSON. Nah, ini dapat token kan ini. Nah, nanti sama tokennya dikirim juga dari mana? Eh, dari backend kayak tadi. Nah, terus, nah ini contoh apa ini register ya? Ini register the event name, terus apa itu? Cuma ini udah kompleks ya karena mereka butuh analitik juga kan ya. Nah, nanti flow-nya adalah si front end itu dia perlu balikan dari si back end. Kalau responnya itu 200, nah nanti dia akan redirect ke sini misalkan ke out0openai.com/u login password dan sebagainya kayak gitu. Ini tokennya, ini state tokennya ya dan sebagainya. Nah, nanti kalau dapat respons apa namanya 400 atau 401, nah itu nanti di front end itu akan di redirect kemana atau nampilin message apa kayak gitu. Ini contoh ya, ini kan nggak terregistrasi ya ini saya contohkan aja ini continue. Nah, di sini kan ada ini ya, incorrect email dan sebagainya. Tapi ini nggak ada yang 400 ya di sini ya. Out berarti ini pakai proxy. Nah, ini benar 400 ini. Nah, nanti kalau 400 dia akan dibalikin apa gitu. Ini contohnya dia akan dibalikin ini ya. Ini kelihatan enggak ya? Username mungkin masih incorrect. Nah, di sini kan ada ya tulisannya ya, incorrect email address, phone number. Mirip seperti ini, tapi eh, mirip seperti ini, tapi dia nggak XHR. Dia nggak docs, tapi dia masuknya ke XHR. Nanti yang dilempar dari front end itu logic dari balikannya si backend. Nangkap nggak ya kira-kira? Gue bingung menjelaskannya. Berarti kayak apa namanya? Nanti kan berarti front end ngirimnya ke API kan? Ke API itu nanti ada bodinya itu isinya data-data yang dikirim gitu kan Mas. Berarti udah bukan lewat form lagi tuh ngirim datanya. Betul, betul. Nah, terus nanti outputnya itu berdasarkan status JSON-nya dari yang di outputin yang direspon dari API-nya itu Mas ya. Bisa kayak gitu atau nanti si front end nge-build sendiri bisa juga. Hmm. Kalau pengen dinamis dan uh, cepat, itu nanti dari backend responsnya. Jadi misalkan kayak ini ya, incorrect email address, phone number or password. Nah ini balikan dari backend. Kayak gitu bisa. Itu berarti kayak di bodinya responsnya itu dikasih message-nya gitu Mas ya. Betul, di responnya ya. Di respons dari si API-nya ya. Nah, biar kebayang, aku gambarin di Excalibur aja ya. Nah, kita coba. Ini teman-teman frontend harus paham juga ya ini ya. Kita bikin baru aja ya. Kita bikin baru.
Nah, contoh ini ada halaman ya. Ini ada halaman login kayak tadi. Eh, ini ada email. Loh, email. Terus nanti di sini ada password ya. Nah, misalkan seperti ini. Ada ini. Terus nanti ada button submit ya di sini. Nah, nanti ada submit di sini atau login gitu ya. Ini warnanya tuh bedain jadi biru misalnya. Nah, terus nanti ini kan front end ya, ini tampilan front end. Nah, front end itu nanti akan nembak ke API. Nah, ini saya bikin dulu ya API. API yang dibikin sama Mas Christian. Ini ada API login nanti di sini. API login ya. Nah, di API login itu kan tadi ada payload apa tadi Mas? Username sama ini ya. User Email email lah. sama password. Ya, email sama password. Email misalkan Ivan at avs.cakap dan penting street.com misalkan. Terus nanti passwordnya pas ini ya. Nah, ini passwordnya 123456778. Nah, ini akan dimasukkan ke request body. Request body dari si frontend. Nah, ini teman-teman frontend nanti waktu integrasi ke API harus paham ini juga ya. Nah, ini payloadnya. Ini aku tulisin payload ya di sini. Atau request body. Request body. Nah, di sini ada request body. Nah, nanti di API login ini kan akan dicek ya. Di email ini tuh ada atau enggak, terus passwordnya Iya. benar atau salah dan sebagainya. Nah, nanti si API ini akan balikin respons ke front end. Front-end. Nah, respons itu ada dua. Ada beberapa sih. Yang pertama HTTP status, Hmm. terus ada responsnya sendiri. Nah, di sini ada responsnya. Nah, di sini ada responsnya. Ada HTTP status, terus ada respons. Nah, terus ada header juga, terus ada apa lagi gitu ya nanti. Ada banyak pokoknya. Nanti bisa dicek di Google aja. Nah, HTTP status ini menandakan ini. Aku bikin di sini ya, HTTP status. HTTP status itu ada standarnya. Itu ada 2xxx, 3xxx, 4xx, 5xx. Nah, teman-teman udah pernah dengar ini belum? HTTP status. Aku taunya yang 200, 400, sama 401 sih, Mas. Sisanya aku kurang tahu. Oke, kayak ini tadi ya. Nah, ini kan responsnya 400 ya. Iya, yang Nah, error tadi. 400. Uh, terus yang ini 200, ada yang 200, ada yang 202, ada yang 204, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Ini tuh memiliki makna ya nanti. Kalau teman-teman frontend udah mulai develop ke sini. Tuh, ini nggak bisa ya. Ya, udah, gini aja. Nah, artinya apa? 2xxx itu adalah respon sukses. Terus 3xxx itu kayak redirect gitu ya. Nah, 4xxx, 4xx ya, bukan xxx ya. Nah, 4xx itu menandakan ada error.
ada error tapi dari client side. Datangnya dari client side. Nah, kalau 500 itu ada error, datangnya dari server side ini. Nah, ini yang harus dipahami dulu sama teman-teman. Jadi 200 itu salah satu dari dua XX-nya. Ini kenapa XX itu ya karena ada 200, ada 201, ada 202 dan sebagainya. Tiga XX juga sama, ada 301, 302 dan sebagainya. 4 juga sama, ada 400, ada 401, ada 403 dan sebagainya. Nah, 400 ya yang disebutin sama si OpenAI tadi. Ini adalah bad request. Iya. Nah, artinya apa? Ini si email dan passwordnya ini yang dikirim itu salah. Nah, dia kan berarti root cause-nya dari front end ya. Itu bukan dari server. Entah nama emailnya yang salah atau passwordnya yang salah atau kombinasi kedua-duanya ini salah semuanya, itu nanti akan dibalikin standarnya itu akan dibalikin ke 4xx. Nah, ada juga yang nanti 401 ya, unauthorized ya. Nah, unauthorized juga sama. Jadi misalkan si frontend itu ngirim token dari token login ya, tapi tokennya itu udah expired, tapi masih tetap dipakai. Nah, itu kan ada salah kirim token ya berarti dari frontend atau dari client side gitu. Atau mungkin forbidden 403. Nah, misalkan dia role-nya itu bayar gitu ya, tapi dia pengen jualan atau pengen iklan post gitu ya. Nah, itu nanti kan kena 403 karena dia nggak ada permission. Gitu. Karena 403 itu forbidden. Ya. Nah, terus kalau yang 500 ini apa? Sorry, yang 5xx ini apa? Nah, 5xx itu error, tapi dari server. Nah, bedanya apa sama yang client side? Contoh, misalkan di backend itu ada suatu ketika dia itu down. Contohnya, down itu karena mungkin dia nggak bisa connect ke database-nya rusak atau error, atau pas insert data ke database itu ada yang salah. Contohnya ya, misalkan kita define di MySQL user email itu wajib diisi, tapi ketika si backend ini isi ke kolom email itu diisi nol atau kosong. Nah itu kan dari database itu dia bakal nolak ya. Ini wajib diisi, tapi kenapa diisinya kosong? Nah itu nanti dari server side errornya. Atau mungkin nggak bisa connect ke Kafka atau Redis. Gitu ya. Nah itu nanti dari server side. Contoh lainnya misalkan di perbankan gitu ya, misalkan teman-teman transfer nih ke bank lain. Nah itu kan dari servernya bank itu dia akan memanggil API-nya Bank Indonesia ya. Nah misalkan si Bank Indonesia ini dia ada down, tapi dari servisnya teman-teman, dari microservice-nya teman-teman itu tetap dipanggil. Nah ketika ada down, ada error 500 Pak. Karena udah bukan dari client side lagi gitu. Itu nah ada yang bingung nggak? Nggak HTTP satu. Paham sih mas. Oke, yang lain paham ya? Nanti kalau bingung tanya aja ya langsung ya. Nah, terus nanti ini gimana implementasinya? Nah, implementasinya juga sama. Misal ya, misalnya nanti dari front end itu ngirimnya ini.
Nah, setelah dicek, ini tuh ternyata emailnya nggak ketemu. Nah, nanti HTTP response-nya ini nggak ketemu ya, katakanlah kita taruh 400. Nah, terus responsnya ini kita misalkan email. Nah, ini nama key-nya ya, biar nanti dari front end itu ini ya bisa naruh di, contohnya kayak gini ya, di field ini, di field di bawahnya password gitu misalnya. Nah, nanti kayak email, responsnya apa? Responsnya nanti dikasih tahu email is not registered, contohnya. Nah, ini error 400. Contoh yang lain, misalkan nanti dari backend ternyata passwordnya yang salah gitu ya. Password is not correct. Nah, ini misalkan. Atau mungkin dua-duanya mau apa, ditambahkan bebas bisa. Misalkan kombinasi keduanya ya. Nah, ini saya taruh email misalkan. Email is not registered. Password is incorrect ya. Incorrect. Nah, ini bisa. Nah, nanti dari front end tinggal masukin aja. Misalkan pengen update respon. Nah, ini contohnya email not registered gitu ya. Nah, ini saya contohin di bawah ini. Ada error response ya. Dan di bawahnya email ini ada error response. Email is not registered. Jadi tambah error. Nah, ini warnanya apa? Merah ya. Merah. Dan itu langsung merah. Terus gimana ini? Tidak mau merah ini. Ya, itulah ya pokoknya ya. Nah, ini nanti tinggal dimasukin ke sini di bawahnya. Karena ada di email gitu ya. Nah, ini kan kalau dari form itu kan ada name ya, ada name ya, di frontend ya, HTML gitu. Nanti tinggal di matchingin ke sini ada email contact register. Nah, ini contoh kasus ketika emailnya itu salah ya, nggak ada di dalam sistem gitu. Nah, contohnya kalau benar, kan 200 ya, dia sukses nih si passwordnya Mas Ivan sama emailnya Mas Ivan ini terdaftar dan akunnya match gitu ya. Nah, nanti yang dibalikin jangan 400 tapi 200. 200. Nah, ini 200. Saya kasih itu ya, 200. Kasih itu. Nah, responsnya sudah itu. Nah, nanti kalau 200 yang ditampilin apa? Misalnya ya token gitu ya, dibalikin ya. Token. Nah, nanti kalau responsnya 200, berarti si front-end akan nyimpan token dan di redirect ke halaman dashboard. Atau sekalian di sini ada role ya, misalnya role, role.
seller misalkan. Nah, nanti kalau seller, dia akan di redirect ke dashboard seller. Kalau buyer, dia akan di redirect ke dashboard buyer, dan seterusnya. Gitu. Jadi yang nanti tugasnya itu redirect, itu di front end. Itu ya. Ada yang bingung nggak? Nggak ada. Terus buat daftar API-nya itu yang bisa dipakai itu yang di ini ya Mas ya, yang di root ini ya Mas ya? Yang kalau di aku kan di root ini ada kayak r.post, r.get itu berarti itu API-API yang bisa dipakai nanti sama front end ya Mas? Betul, betul, betul sekali. Hmm. Nah, nanti ini ada HTTP method juga ya di sini. Ini kalau dari backend dia nampilin HTTP status dan juga response. Nah, kalau di front end ini ada HTTP method namanya. Nah, HTTP methodnya itu ada apa? Nah, HTTP method itu juga ada beberapa ya. Ini nanti bisa di googling. Nah, yang pertama, ada yang tahu nggak apa? Yang teman-teman kemarin sudah bikin. Get Mas. Get. Oke, betul. Ada lagi? Banyak sih Mas, ada post, update, delete. Oke, ada post. Ini ada put ya. Ya, put sih bukan Ini update, ada put, delete. put sama delete. Terus ada option. Terus ada patch dan sebagainya. Nah, nanti ini bisa ditarik ya. Nah, tapi yang paling common kita pakai itu ada 4. Yang pertama get, post, put, sama delete. Nah, untuk yang lainnya nanti silakan cari sendiri ya. Nah, get ini ya seperti namanya ya, get data biasanya. Get data. Post ini untuk submit data. Nah, kalau put ini biasanya untuk update data ya. Nah, terus untuk metode delete ya, delete data gitu. Nah, karena ini login, nah karena login itu dia butuh submit data ya, data email sama password ini kan inputan ya. Nah, itu nanti berarti HTTP metodenya adalah post seperti itu. Nah, ini post terus nama API-nya apa sama request body-nya apa gitu. Nanti dapat response-nya dari backend gitu. Hmm. Nah, nanti sebisa mungkin HTTP method ini dipakai sesuai kaidahnya ya. Jangan sampai nanti get method get dipakai untuk login gitu. Nah, itu nanti kurang pas. Atau mungkin malah untuk delete data gitu. Itu nanti kurang pas juga. Seperti itu. Itu ya. Ada yang bingung nggak, Mas Ivan, Mbak Ines? Hmm? Betul, betul. Bisa pakai pun. Hmm. Nah, nanti implementasinya di React udah pada tahu belum? Implementasi, huh? Oke, cari ya nanti ya. Karena aku belum pernah pakai React, aku nggak tahu dia bawaannya apa. Tapi aku biasanya pakai ini.
Axios namanya. Nah, ini nanti tinggal npm install Axios gitu ya. Nah, cara pakainya kalau zaman dulu banget, ya bukan nggak banget banget sih. Pernah dengar istilah ini nggak, jQuery? Ada yang pernah dengar jQuery? Belum pernah ada. Wah, Belum, Mas. saya terlalu tua. Jadi jQuery itu dia fungsinya untuk manggil API ya. jQuery yang bukan untuk manggil apa API aja, tapi salah satu function di jQuery itu ada yang namanya ajak. Ya. Nah, ajak ini dia fungsinya untuk komunikasi ke backend. Nah, isinya apa? Isinya ada URL sama konfigurasinya ya. Nah, URL itu ya API-nya. Kalau misalkan API login yang dibikin sama Mas Christian, contohnya API script AWS, script backup, postcap.com/out/login. Nah, itu nanti ditaruh di sini. Nah, setting ini banyak ya. Setting itu kayak konfigurasi, terus request body, itu ditaruhnya di sini. Nah, dari sini ya. Nanti bisa baca, jadi baca. Nah, ini ada data. Data itu nanti adalah isi dari JSON-nya atau data yang mau dikirim. Nah, ini ada JSON ya, ini. Gitu. Ini zaman dulu pakai jQuery. Nah, sekarang waktu mulai ada Node.js ya, JS dan berkembang, jadi ada paket-paket banyak banget. Nah, salah satunya itu namanya Axios. Nah, Axios ini ada example-nya ya di sini. Nah, contohnya seperti ini. Nanti tinggal diimport Axios, terus nanti Axios get. Kalau ini metodenya get, kalau misalkan pengen post ya ini post. Terus kalau put ya tinggal put, kalau delete ya delete. Nah, ini prosesnya adalah asinkronus nantinya. Dan makanya kalau prosesnya asinkronus itu ada beberapa yang bisa handle asinkronus proses. Ya. Salah satunya yaitu promise. Nah, salah satu ciri promise itu ada then. Jadi setelah di post nanti dia then. Kalau ada error nanti di cache. Nah, terus ada lagi async await. Nah, ini kan nanti ada metode bawahnya kan async ya. Nah, nanti biar bisa nunggu balikan respons dari backend, itu nanti harus di await dulu. Gitu. Nah, itu nanti silakan dibaca-baca lagi ya, untuk teman-teman frontend khususnya. Kalau Mas Christian mau baca-baca juga, nggak apa-apa, nanti bisa sharing juga sama teman-teman frontend. Nah, ini contohnya. Misalkan ini Axios post, ini login ya, nah. Misalkan login. Nah, ini ada email, ada password. Nah, nanti di sini ada then. Then, ini respons. Respons itu adalah ini intinya. Yang respons ini. Misalkan ya error ya, ini ada email is not registered, password is incorrect, dan sebagainya. Nah, itu akan masuk ke respons. Syaratnya adalah HTTP statusnya dia tidak 400 atau 500. Kalau nanti kena error 500 atau 400, dia akan masuk ke cache. Gitu. Nah, ini errornya apa yang ditampilin sama. Nanti errornya ini juga respons dari backend. Misalkan 400 ya, nah ini juga 400. Misalkan ada email is not registered, nah itu nanti responsnya di situ. Tinggal nanti diolah. Nah, makanya nanti untuk seperti handling redirect, terus nampilin pesan error, itu ada di front end ya, bukan dari backend lagi. Jadi dari backend ya udah, dia fungsinya cuma untuk olah data dan balikin respons ke front end.
Nah, responsnya apa? Responsnya dalam hal ini kita pakainya JSON. Jadi nanti yang redirect dan sebagainya itu bukan dari uh, backend, tapi dari frontend. Misal nanti dia kena error 500, nanti dia mau di redirect ke halaman register misalkan, dipaksa untuk register gitu ya di halaman login. Itu bisa nanti di frontend dimasukin ke cache. Asal nanti dari backend itu juga HTTP statusnya yang dibalikin bukan 200, biar nanti di frontend itu bisa kena cache gitu. Itu. Nah, ada pertanyaan? Ya ada ya. Yakin ya, tidak ada. Aku nih Jas, mau kayak gimana ya? Agak nggak expect. Jadi pengen nanya sekali lagi nih Mas. Ini berarti benar-benar dari back end tuh cuma kalau ngambil request kan berarti ngebind ya, ngambil request dari bentuk JSON tuh. Terus kita outputnya juga langsung ke ini, ke ngirim respons bentuk JSON gitu doang berarti. Sisanya Betul, balik lagi ke front end ya. betul. Misalnya balik lagi ke frontend, Hmm. gitu. Enak kan? Iya makanya Ya, nggak urusan expect. dapur. Kupikir yang redirect dan lain-lain itu masih tetap di back end soalnya. Ya, cuman PR-nya backend ada lagi mas, bukan dalam hal ini ya. Kalau ini kan cuma ngasih respon, ada udah beres gitu ya. Mm-mm. Tapi urusan kayak security, terus keamanan data dan sebagainya, itu PR-nya di backend. Jadi sebenarnya sama-sama berat. Tapi kalau untuk hal ini, untuk sekarang mungkin nggak kelihatan, belum kelihatan. Tapi kalau udah nanti mungkin udah masuk ke apa ya, ke ranah profesional gitu ya, itu nanti udah beda lagi. Salah satu contoh aja deh, misalkan teman-teman kerja di mana ya, pinjol ya, katakanlah pinjol, pinjol yang resmi ya. Nah, di pinjol itu kan ada data user KTP. Nah, gimana caranya kita mengamankan data KTP? Nah, itu ada standarnya. Jadi bukan kita simpan gambarnya, misalkan ada foto ya, foto KTP terus kita simpan dan beres itu enggak ya. Ya misalkan nanti amit-amit data kita itu jebol, itu masih bisa terselamatkan lah ya. Jadi nanti si hacker ini dia lebih sulit untuk buka data itu. Nanti ada enkripsi, terus ada kuncinya ya untuk buka. Nanti PR-nya karena itu urusan dapur, nanti nggak ada yang bisa ditampilin kayak ini ya. Pokoknya dunianya nanti ditampilin kalau di bagian kayak di terminal gitu ya, ditampilin gitu. Kalau di front kan berwarna-warni, ada color, ada CSS gitu. Itu sama beratnya sebenarnya. Nah, ini nanti untuk finding data kayak yang Mas Christian sebutin tadi ya, yang di Postman. Nah, ini udah kayak gini aja. JSON ini ada first name, last name. Ya kalau contohnya login tadi ya email sama password gitu ya. Jadi nggak perlu diubah lagi Mas Christian nanti. Itu. Itu ada pertanyaan lagi? Ya ada ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin aku pesen ke Mas Ivan sama Mbak Ines. Ya. Tadi, kemarin itu aku udah ini, apa, benerin brandingnya. Jadi nanti pakai brands itu ya,
dev ya. Nah, ini kelihatan bro. Kelihatan ya. Nah, ini kemarin salah waktu bikin branch. Kenapa? Karena nggak ada relasi sama sekali ya antar branch itu. Nah, contohnya di sini Mas Ivan itu dia udah ini repo ya, ini repo terus ada beberapa komit juga. Dia ada di branch main ya, benar ya Mas Ivan ya. Iya. Nah, terus terakhir ada push, bukan push deh, komit itu tanggal 12 Maret. Nah, ini 18 Maret ini waktu aku contohin Git gitu ya, Git merge gitu ya. Nah, udah branch main itu udah sampai di sini aja. Nah, kemarin Mbak Ines itu bikin branch baru namanya development ya, tanggal 6. Betul ya Mbak Ines? Ada first commit ya, terus ini ada add all sub app sama folder. Nah, ini tanggal 18 ada commit juga. Nah, ini kita lihat di sini ya, ada bintang-bintang ya di sini ya. Nah, di sini ada bintang-bintang ya. Ini dia akarnya, karena Git itu konsepnya seperti pohon. Kalau akarnya nggak sama, dia nggak bisa digabungin. Nah, karena ini akarnya beda, ini ada beda ya. Ini yang punyanya development ada sendiri, yang main ada sendiri, terus yang develop ada sendiri. Ini ada initial project using Create React. Nah, ini Mbak Ines kemarin ya, waktu tanggal 19 ada commit, dan ini nggak bisa di merge, nggak bisa digabungin. Gitu. Nah, terus sekarang komit-komitnya Mbak Ines ini aku udah cherry pick, aku udah ini ya taruh satu-satu di branch terpisah namanya branch dev di sini. Nah, branch dev ini ada komitnya Mbak Ines juga, walaupun Mbak Ines nggak komit di branch dev ya, tapi karena aku cherry pick jadi ada di sini. Terus ini ada initial commit, terus delete book tidak selesai, terus ada ini tempatnya Pak Jessica kemarin. Ini udah aku taruh jadiin satu ke branch dev juga. Nah, nanti caranya teman-teman branch out-nya dari branch dev ya. Gitu. Gitu ya, Mas Ivan sama Mbak Ines ya. Nanti Mbak Jessica minta itu biar dikasih tahu ya. Oke, Mas. Nanti komennya tak taruh di sini. Sorry telat dikit ya Mbak Ines ya. Nanti paling juga belum mulai ya sebelah. Terus apa lagi? Jessica ya. Nanti jalanin ini. Ini di komen aja di terminal ya nanti ya. Oke. Origin, check out, and check out, main page, nama branch ya, baru spasi dev. Ini ya nanti ya. Nah, nama branch baru ini bebas mau dikasih nama teman-teman atau kayak gimana, eh, bebas nanti. Atau mau dibikin nama fiturnya, misalkan kayak homepage, terus ada profile gitu-gitu, bebas silakan nanti. Yang penting nanti caranya seperti ini ya. Gitu. Nah, nanti kalau udah ada yang ini komit nanti kabarin ya, aku cek nanti. Nah, cuman sebelum ke sini setelah check out ini nanti ada lagi ini RM, NRF, modus, terus npm install.
Ini untuk running ya. Oke, oke, itu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan ya. Oh ya, surat-surat apa? Surat cinta, Mbak Tata. Hmm, oke ya, kurang paham yang mana? Coba nanti aku lihat dulu ya, atau nanti bisa dikirim, Mbak Ines. Ya, ke Slack boleh, ke ini boleh. Mm-mm. Oke, ada lagi sebelum kita tutup? Cukup sih Mas Firman. Oke, kalau gitu bisa kita akhiri ya. Teman-teman libur kapan? 31 sampai 4. Libur magang maksudnya. Ya besok kan Sabtu, Mbak. Yang ini maksudnya yang hari kerja. Oh, berarti 31 sampai 3 ya? Oke, ya udah. Nanti tanggal 4 kita libur aja. Jadi tanggal minggu depan kita full libur ya. Nggak ada sing up. Karena aku juga cuti sebenarnya ya tanggal 4 itu. 4 sama 7. Berarti ngikut dari cakap ya kalau gitu. Oke, ya udah kalau gitu selamat berlibur, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf ya kalau misalkan dari saya ada kurang kurang dan kata-kata yang kurang berkenan selama khususnya di bulan puasa ini dan sebelumnya itu. Dan semoga untuk yang menjalankan ibadah puasa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selamat berkumpul dengan keluarga. Dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Mas. Yo, yo. Pagi.